Selamat datang di komunitas jual beli gambar atau NFT, di mana kami adalah orang-orang yang hobi jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar. Di episode kali ini, aku akan membahas mengenai berita yang lagi hangat di Indonesia, yaitu afiliator platform trading yang diduga sarana perjudian. Jadi kedoknya platform trading padahal itu judi. Let's go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang gak kenal maka gak nyangkut. Supaya teman-teman resmi menjadi sangkuters. Lagi heboh banget berita di mana-mana ngebahas ini. Kemudian dari situ bahasan bahwa si afiliator ini melakukan penipuan terhadap orang-orang yang diajak. Karena orang-orang yang diajak ini diharapkan mengalami kekalahan. Karena dari kekalahan itu 70%-nya dari sumber yang beredar di mana-mana. Itu 70%-nya masuk ke afiliator, orang yang ngajak. Dari berita itu kemudian berkembang lagi bahwa ada salah satu rekening dari si afiliator ini bisa mencapai 800 miliar seorang pribadi. Rekeningnya 800 miliar. Dari situ juga mengalami perkembangan lagi bahwa ada salah satu afiliator ini HP-nya hilang, dompetnya hilang, gitu. Akses untuk nge-track kekayaannya, barang buktinya itu hilang. Dan ada salah satu dugaan bahwa aliran dana dari si afiliator ini ke cryptocurrency dan juga NFT. Dari situ aku akan bahas mengenai money laundry. Jadi gini, ini bentuknya aku akan bercerita aja, jadi nggak ada nampilin apa-apa. Kita ngomongin mengenai money laundry. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu money laundry itu sederhananya gimana caranya uang kotor yang kita dapatkan bisa dipindahin usaha atau instrumen apapun yang kemudian dari usaha atau instrumen itu menghasilkan uang. Uang itulah yang masuk ke rekening kita, sehingga secara pencatatan pemasukan kita tidak terlihat dari uang kotor ini, tapi dari instrumen atau bisnis atau usaha yang bersih ini. Jadi dari uang kotor nggak bisa di-track, dibikin nggak ke-track, kemudian dipindahkan ke usaha. Dari usaha itu menghasilkan, dan dari usaha itu masuk ke rekening. Sehingga ketika kita bilang kita punya sekian miliar, kita punya ratusan miliar, ya dari usaha kita yang itu adalah money laundry secara sederhana. Pembahasan mengenai NFT sebagai tempat money laundry ini nggak cuma ada di Indonesia. Kalau dilihat di YouTube berita-berita di luar itu juga ngomongin tentang ini. Dan di video kali ini aku bentuknya opini mengenai NFT dan juga money laundry yang dilakukan sebelum ada cryptocurrency, sebelum ada e-money. Bentuk uang itu adalah emas, bahkan sebelum uang kertas bentuknya emas. Emas itu berat, nggak mudah untuk dipindahin. Masa kita ngantongin emas berkilo-kilo gitu, bergram-gram, untuk kemudian bertransformasi menjadi uang kertas. Dari uang kertas juga masih ribet karena bentuknya fisik. Akhirnya bertransformasi lagi, mengalami perkembangan menjadi e-money. E-money kemudian muncul sebuah konsep blockchain yang terdesentralisasi, yang tidak diatur oleh orang atau pihak di pusat, pemerintahan secara terpusat. Lahirlah blockchain. Dari blockchain ini lahirlah Bitcoin sebagai induk dari cryptocurrency. Blockchain itu gede juga karena lahirnya Bitcoin. Dari Bitcoin, blockchainnya itu berkembang sampai lahir Ethereum, dan juga sampai lahirlah NFT. Ketika kita ngomongin tentang pencucian uang, pada dasarnya adalah gimana caranya si uang ini itu nggak ke-track, tapi yang ke-track adalah usahanya menghasilkan, dan hasil dari usaha itu masuk ke kantong kita. Maka kelihatannya kita dapat uang dari usaha itu. Kalau bentuk money laundering, uangnya uang kertas, itu malah jadi nggak ke-track kalau menurutku. Karena ya nggak online, nggak digital, pencatatannya nggak ada, tapi uangnya bisa berpindah. Uangnya online, e-money, uangnya berpindah dan ke-track bahwa terjadi aliran dana perpindahan dari A ke B. Maka orang yang mau ngelakuin money laundry, setauku biasanya bentuknya ya fisik gitu. Ngirim uangnya nggak
pakai rupiah karena terlalu banyak. 1 juta tuh segini, 100 juta tuh ya 1 miliar masih 1 koper lah. Itu kegedean. Pakainya udah mata uang asing, dolar. Jadi 1 lembar ya ini 14.000, 14 juta ya tipis banget karena cuma 10 lembar $100. Apalagi mau cuma ngasih 1 miliar, jauh lebih kecil dibanding kalau rupiah. Begitu pindah ke e-money, ya orang nggak ngelakuin itulah karena ke-track. Nah apalagi NFT, apalagi blok, yang mana semuanya itu tercatat dengan rapi dan nggak bisa diedit, nggak bisa dihapus, semuanya tercatat di blockchain. Yang namanya manusia, kalau udah mau licik, ada aja jalannya. Mereka pasti nemuin gimana caranya biar oke tercatat tapi nggak nama mereka. Apakah dengan NFT nggak mungkin terjadi pencucian uang karena tercatat dengan rap? Aku melihatnya mau NFT, mau cryptocurrency, mau uang kertas, mau iman, itu adalah instrumen, itu adalah alat. Yang mana alat itu sifatnya netral. Dia bisa jadi jahat, dia bisa jadi baik, tergantung orangnya. Jadi kalau ada orang anti sama NFT karena ngelihat oh nih NFT terjadi pencucian uang, ya enggak juga lah. Dia ini tools, NFT ini nggak punya sifat, dia ini tools aja. Jadi bisa jadi baik, dia bisa jadi jahat kalau emang orang yang mau ngelakuin kejahatan. Dan ada juga berita yang ternyata dia nggak sengaja kejual $1 NFT-nya, sehingga ketika lapor pajak, ya dia cuma punya kekayaan $1. Yang kayak gitu-gitu pasti ada kalau orangnya jahat gitu. But at least tercatat dengan rapi, gak bisa diganti, semuanya tercatat di blockchain. Saat ini kalau emang gak bisa ngelakuin pembuktian, ada orang nih ngelakuin money laundry di blockchain, udah gila nih orang. Mungkin saat ini gak ketahuan nih karena blockchain itu transparan tapi anonim. Indahnya blockchain transparan tapi anonim. Kita bisa jadi siapapun di blockchain kan. Kita bukan siapapun juga di blockchain. Kita bisa jadi siapapun di blockchain. Kita, orang tahu kita tapi nggak tahu siapa kita aslinya. Transparan tapi anonim. Tapi suatu saat ketika bisa sampai ke munculin nama di akhir penerima, itu akan bisa ketahuan namanya siapa. Jadi gini, karena ini blockchain, untuk bisa beli NFT itu memerlukan cryptocurrency. Untuk beli cryptocurrency maka butuh exchanger. Untuk top up di exchanger itu butuh regulasi. Akan ada terjadi transfer uang digital untuk top up di exchanger. Dari exchanger dipindahin ke wallet. Dari wallet beli NFT-nya. Beli NFT-nya, jual NFT-nya. NFT-nya dijual, uangnya masuk ke MetaMask, masuk ke wallet, dicairin lagi ke exchange, masuk lagi ke exchanger, dicairin ke rekening tujuan. Ini semua tercatat dengan rapi. Maka kalau ada orang yang nyuci uang di NFT, menurutku secara data itu malah jauh lebih kelihatan dan bisa dibuktikan. Permasalahannya adalah cara membuktikannya. Siapa pemilik dari NFT ini, siapa pemilik dari semua transaksi ini? Karena transparan tapi anonim. Di masa mendatang mungkin saat ini nggak ketahuan, di masa mendatang ketika bisa dibuktikan, ya mudah banget untuk bisa ngebuktiin bahwa ini dia penjahatnya. Ngapain transaksi nyuci uang dari NFT gitu? Karena semuanya ke-trace, bisa di-track dari 0 sampai akhir. Jadi kesimpulannya, menurutku ngomongin NFT sebagai tempat pencucian uang, gak usah ngomong NFT, semua hal bisa jadi tempat pencucian uang. Mobil aja bisa jadi tempat pencucian uang. Kita uangnya cash dipakai untuk beli mobil, mobilnya dipegang sama orang, orangnya ngehibah ke kita, mobilnya kita jual. Jadi cash kita dari mana? Dari hasil jual mobil yang dikasih sama orang. Dikasih mah syaratnya apapun bisa. Begitupun NFT, nyuci uang dari NFT bisa. Cuma kalau waktu nyuci uang dari mobil ini, si uang fisiknya ini kan gak ke-track. Sedangkan kalau di NFT ke-track. Itu pandanganku tentang berita yang akhir-akhir ini banyak banget di mana-mana ya. Mau di YouTube, mau di Instagram, mau di TikTok, semuanya ngomongin tentang afiliator. Dan makin kesini ngait-ngaitin sama NFT, tentang pencucian uang. Nah gimana menurut teman-teman tentang si afiliator ini, tentang juga pencucian uang yang dilakukan di blockchain? Boleh tulis di kolom komentar di bawah pendapat teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa video ini yang kayak gini menarik,
teman-teman bisa kasih like. Jangan sampai ketinggalan mengenai update dunia NFT. Subscribe, klik tombol merah, dan juga nyalain loncengnya. Gabung sama komunitas NFT Indonesia dengan cara klik link Discord yang aku cantumkan di description di bawah. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa semua. Dadah.